Bab 155. Melawan balik dengan sempurna. Di ruang rapat, personil hampir sampai, kepala departemen terlambat dengan Clairsen. Ketika Clairsen masuk dengan kepala departemen, semua orang tidak bisa menahan pandangan mereka. Setelah beberapa lemparan, semua orang tingkat tinggi yang hadir dapat dianggap mengenal Clairsen. Ketika kembali dan meminta beberapa kalimat, tahu serangkaian hal yang terjadi antara Clairsen dan Colden Ye setelah bergabung dengan perusahaan. Selain itu, mereka telah melihat Clairsen berkali-kali di ruang konferensi. Meskipun mereka benar-benar dilemparkan oleh CEO pada awalnya, semua orang tidak buta. Bagaimana mereka tidak dapat memahami naik turunnya emosi orang jika mereka dapat duduk di tempat yang tinggi menjadi posisi rata-rata. Terakhir kali Andri Han datang untuk berbicara tentang kerjasama, siapapun yang tidak buta dapat melihat sikap Colden Ye terhadap Clairsen. Hanya saja, mungkin peduli jika itu benar-benar peduli, tapi itu juga sangat menjengkelkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa diturunkan ke bawah di depan seluruh perusahaan? Kepala departemen adalah seorang pria berusia 40-an, kurus, dengan wajah dan mata panjang, dan mulut agak runcing. Dia masih terlihat sangat lembut dengan kacamata, tetapi dia tidak terlihat baik. Leonsu, kamu terlambat. Aku ingin tahu apakah CEO paling suka terlambat. Seseorang mengingatkannya, mata Leonsu berubah. Dia segera berkata, bukannya aku rela terlambat. Hanya saja materi untuk pertemuan ini belum beres. Mendengar, semua orang gempar. Ada apa? Bukankah kamu sudah memberitahumu untuk mengatur informasi kemarin? Kenapa belum selesai hari ini? Kapan ini? Ya, informasi dari departemen kami juga dikirim kemarin. Ada apa denganmu? Leonsu tercekik, lalu menatap wajah protagonis yang acuh tak acuh. Pria dengan aura hitam Colden Ye, tiba-tiba menarik Clairsen keluar dari belakang. Semuanya, dia mengacaukan semua informasi. Apakah itu urusannya lagi? Semua orang bingung, dan mereka semua memandang Clairsen yang didorong keluar. Colden Ye tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi tatapan dinginnya melewati tangan pengawas di atas lengan ramping Clairsen. Kulitnya putih bersih dan dia mengenakan rok tanpa lengan. Ketika dia diseret oleh supervisor, tanda merah muncul di lengannya yang putih. Wanita ini mengetahui bahwa dia memiliki kulit yang tipis dan daging yang lembut, dia tidak tahu untuk menutupinya. Dia baru saja datang ke departemen kami. Aku ingin melihat kemampuannya. Siapa yang tahu bahwa dia telah melamar materi untuk pertemuan ini? Aku melihat dia penuh percaya diri, jadi aku setuju untuk membiarkannya menyelesaikannya. Aku tidak berharap dia tidak menyelesaikannya pada akhirnya. Tuan Muda Ye, maafkan aku, tapi aku tidak bisa menahannya. Telah meletakkan batasan Clairsen dengan berbagai cara, dan kalimat berikut adalah bahwa dia tidak memiliki cara untuk mendisiplinkan dirinya sendiri dan sangat munafik. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama setelah suara itu jatuh. Pejabat tingkat tinggi lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan tidak dapat mengetahui pikiran orang di kursi utama, jadi tentu saja mereka tidak banyak bicara. Clairsen juga tenang, memegang tas di tangannya, wajahnya yang cantik tanpa ekspresi. Sepertinya tidak khawatir tentang situasinya sama sekali. Kamu memang tidak mampu disiplin. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun tegas terdengar. Seorang pria berbaju putih berdiri, tatapan tenangnya jatuh ke wajah Leonsu. Leonsu tiba-tiba merasakan gelombang tekanan, dan pinggangnya ditekan tanpa sadar, wakil CEO Ye. Suara Davin Ye mantap, kamu juga mengatakan bahwa dia adalah pendatang baru, tetapi informasi proyek kali ini sangat penting. Kamu tahu bahwa ini untuk rapat. Bahkan jika kamu ingin melihat kemampuannya, kamu harus mencarinya pengganti, tetapi kamu secara membabi buta mempercayakan satu hal kepada pendatang baru. Sekarang sesuatu terjadi, kamu tidak hanya gagal memimpin dengan memberi contoh,
kamu juga ceroboh. Leonsu, apakah kamu pikir kamu duduk aman di posisi ini sekarang? Apa yang dia katakan itu benar dan beralasan. Dia mengubah wajah Leonsu menjadi pucat, dia segera menyadari apa yang telah dia lakukan, menatap mata Davin Ye dengan sedikit teror, tetapi kemudian melihat pria di posisi utama masih dengan saksama, sepertinya tidak peduli dengan masalah ini sama sekali. Jadi Leonsu memiliki kepercayaan diri lagi, dan melanjutkan dengan mengatakan, apa yang dikatakan wakil CEO adalah bahwa aku tidak berpikir dengan baik, tapi kali ini. Apakah kamu ingin mengabaikan tanggung jawab kali ini? Leonsu menundukkan kepalanya, tidak, aku tidak berani. Bagaimana dengan informasinya? Tiba-tiba, sebuah suara dengan dingin yang tak terbatas tiba-tiba terdengar, mengejutkan penonton tingkat tinggi yang menonton pertunjukan, dan buru-buru menegakkan punggungnya dan duduk tegak. Tatapan Golden Ye jatuh lurus ke wajah putih Claire Sen, nada suaranya tidak bagus, pada hari pertama penurunan jabatan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membuat kemajuan. Sekarang, kamu telah menyebabkan masalah besar. Bagaimana kamu merencanakan untuk menebusnya? Mendengar ini, Claire Sen yang telah lama terdiam, akhirnya melihat ke arah Golden Ye. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, matanya sangat dingin ketika dia melihatnya, dan dia merasa seperti berada di gua es hanya dengan menatap matanya. Claire Sen tahu bahwa kata-katanya yang menyakitinya. Dia tidak memohon padanya untuk memaafkan dirinya sendiri, tapi dia juga ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan. Mereka berdua saling menatap di udara untuk waktu yang lama sebelum Claire Sen berkata, aku tidak ingin membuat kemajuan. Ekspresi Golden Ye dingin, dia menatapnya tanpa sepatah kata pun. Claire Sen berkata lagi, aku juga tidak membuat masalah. Semua orang tidak tahu apa yang dia maksud. Pada saat ini, Claire Sen meletakkan tasnya di atas meja, dan kemudian membalikkan telapak tangannya, sebuah USB kecil dan indah tergeletak di telapak tangannya yang putih. Aku telah memilah informasi, tetapi komputer itu terlalu tua dan tiba-tiba mati secara otomatis. Untungnya, aku punya kebiasaan menyimpan ke USB flash drive. Claire Sen mengangkat USB untuk dilihat semua orang, lalu melangkah maju, memasukkannya ke komputer, kemudian mulai memainkannya untuk ditonton semua orang. Ini yang kukompilasi. Tolong beri aku waktu. Aku akan mencetaknya sekarang dan mengirimkannya kepadamu. Yang lainnya, apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa informasi yang baik belum disortir? Apa yang terjadi di sini? Leonsu yang mendorong Claire Sen keluar, melihat bahwa data telah disortir, wajahnya berubah dalam sekejap, dia berjalan ke sisi Claire Sen, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki cadangan? Itu membuatku malu. Claire Sen tampak acuh tak acuh, kamu tidak bertanya kepadaku. Leonsu, kamu baru saja memintaku untuk datang ke kantor bersamamu, dan tidak mengatakan apa alasannya. Sejak aku memasuki kantor, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjelaskannya kepadamu. Kata Claire Sen lagi, dia berkedip, matanya samar-samar, seolah-olah dia sangat polos. Leonsu ingin muntah darah karena marah. Orang-orang tingkat tinggi di samping melihat tatapan Leonsu sedikit terdiam. Berdiri di belakang Golden Ye, Arthur Xiao tidak bisa menahan kegembiraan dan bertepuk tangan untuk Claire Sen. Kerja bagus. Melawan balik dengan sempurna. Biarkan dia melihat wajah asli pria besar Leonsu. Tentu saja Claire Sen tahu bahwa orang-orang itu sedang menunggu untuk melihat dirinya membodohi Golden Ye, dia ingin melihatnya dibodohi. Dia tidak akan membiarkannya. Claire Sen bukanlah orang yang harus diintimidasi, bahkan jika dia lebih diganggu setelah dia kembali, dia masih harus melawan. Bersambung.